yang sempat saya panggil juga. Dipanggil oleh Pak Kapolri? Ya, saya tanyakan, dan dia pada saat itu menjelaskan, memperkuat skenario-nya saudara FS. Oh, awalnya memperkuat skenario-nya FS? Ya. Pada saat itu, setelah kita copot beberapa orang, kita mutasi, kemudian kita tempatkan di tempat khusus 18 orang. Richard kemudian merubah keterangan. Saat itu Richard saya panggil lagi di hadapan tim sus ya. Dia menjelaskan bahwa dia mau merubah keterangannya karena pada saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh saudara FS bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi, kan begitu? Oleh FS? Oleh FS. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Oke. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat. Saya akan bicara jujur, kan begitu. Jadi ini memang melalui proses yang cukup panjang. Ya, nanti kita akan lihat, akan kita cek, akan kita dengar, akan kita tunggu. Dia sudah menyampaikan hal yang sebenar-sebenarnya kepada tim sus bentukan dari Kapolri. Apa itu? Kita tunggulah. Apa ya? Apakah berita yang menggemparkan? Apakah yang biasa-biasa saja? Ditipu Verdi Sambo, Baradae balas bohongi suami putri. Pilih selamatkan diri, saya nggak mau dipecat. Diminta tutup mulut, Baradae kini pilih bongkar kejahatan Verdi Sambo. Tak hanya disuruh menembak mati Brigadir J, Baradae juga diminta tutup mulut oleh Verdi Sambo. Baradae diminta agar berbicara sesuai skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Bahkan suami putri Chandrawati tersebut berjanji jika Baradae mau menurut maka ia akan melindunginya. Namun ternyata Baradae juga kena tipu janji manis Verdi Sambo. Terbukti Baradae malah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini diungkap oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat itu Richard saya panggil. Di hadapan tim sus, dia menjelaskan bahwa dia mau mengubah keterangannya, ujar Listio Sigit dalam program Satu Meja di Kompas TV pada Rabu 7 September. Pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka, sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat, saya akan bicara jujur, kata Listio Sigit melanjutkan. Sebelum mengubah keterangan, kata Kapolri, Baradae sempat mengaku kepada tim sus bahwa peristiwa yang menewaskan Brigadir J di Duren 3 terjadi karena aksi tembak-menembak sebagaimana skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Namun keterangannya itu akhirnya diubah setelah tim sus menetapkan Baradae sebagai tersangka, mencopot dan menempatkan 18 anggota Polri yang diduga terlibat ke tempat khusus. Menurut Listio Sigit, Baradae kemudian mau menceritakan secara jujur bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi di Duren 3. Di hadapan tim sus, kata Kapolri, Richard Eliezer kemudian menjelaskan kronologi penembakan tersebut melalui sebuah tulisan. Diketahui Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3 Jakarta pada 8 Juli 2022. Dalam kasus ini Polri sudah ditetapkan 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Para tersangka saat ini dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP Jangto, 338 Jangto, 55 dan 56 KUHP. Sementara itu demi menutupi kejahatannya, Verdi Sambo sempat berkali-kali berbohong kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jadi memang saya sudah sempat bertanya seperti yang saya sampaikan, dia bersumpahkan beberapa kali saya tanyakan, kata Listio. Namun kala itu Verdi Sambo tidak mau mengakui bahwa tewasnya Brigadir J adalah pembunuhan. Termasuk setelah Richard mulai berubah keterangannya, saya minta FS untuk dipanggil. Sebelumnya dihubungi dengan telepon oleh anggota kita di loudspeaker. Saya tanya, dia jelaskan lagi bahwa dia masih tidak mau mengakui, kata Listio.